Halo semua, aku Desi loh. Walaupun pakai masker, ini beneran Desi. Hari ini aku mau ke kantor pos. Soalnya aku ada paket yang mau aku kirim, lokal sih. Sebenarnya ada kantor pos yang deket dari sini sih, bisa naik sepeda. Cuma karena aku mau beli sesuatu juga di mall, jadi aku ke kantor pos yang lokasinya di mall. Jadi sekarang aku lagi mau ke stasiun MRT. Dari rumahku jalan sekitar 6-7 menit ke stasiun MRT. Ini aku baru keluar dari blok aku, lagi jalan menuju stasiun. Nanti kita lihat gimana kantor pos di Singapura ya. Aduh, kenapa sih poniku selalu terbelah begini ya? Aku udah masuk ke pelataran stasiunnya. Dan aku mau turun eskalator. Turun lagi. Jadi ini dari pintu masuk yang di depan itu sampai ke dalam stasiunnya itu agak jauh ya, karena MRT yang terakhir dibikin memang jalannya agak jauh ke dalam. Mungkin karena udah nggak ada tempat, jadi harus berliku-liku gitu. Ini kan ke dalamnya jauh ya. Ada eskalator, tapi aku mau naik tangga aja supaya sehat. Naik tangga ya. Jadi yang di depan itu, yang gedungnya bulat, itu gedung kantor posnya ya. Jadi tulisannya bisa dilihat di atas, aku zoom ya. Itu ada tulisannya Singapura Post. Di bawahnya juga ada tulisannya. Nanti masuk ke dalam situ, jadi kantor posnya ada di dalam gedung ini.
selama COVID ini, kalau kita mau masuk ke gedung-gedung, mall atau tempat-tempat lain, itu harus scan kode di handphone kita. Nah, scan kodenya ini nanti di handphone kita akan dibawa ke webnya pemerintah. Nah, di situ nanti kita harus check in. Jadi bisa di tracking orang-orang tuh masuk ke mana aja. Jadi nanti kalau misalnya ada satu orang yang terkena COVID, mereka tuh udah pergi kemana aja gitu. Jadi kalau kita tidak scan kode ini, kita nggak bisa masuk ke gedungnya. Kita langsung menuju ke kantor pos aja, arahnya di situ. Ini pintu depannya. Cuma aku nggak ke kasir, nggak masuk ke dalam. Aku mau ngepostin di kotak-kotak surat ini aja, karena aku udah punya perangko. Jadi tinggal dimasukin aja. Aku mau keluarin paketku dulu ya. Jadi paketku udah ada perangkonya, jadi tinggal dicemplungin aja. Nah, sekarang aku mau kasih tahu apa fungsi dari mesin ini. Jadi di mesin ini kita bisa beli perangko, bisa juga untuk timbang paket. Jadi paketnya kita taruh di atas ini nih, fungsinya timbangan. Misalnya ini. Terus kita mau beli perangko untuk kirim itu ya, beli perangko. Terus kita pakai kalkulator, jadi dia ngitung sendiri ya, karena kita nggak tahu tarifnya. Singapura, misalnya dari kode posnya kita harus masukin kode pos tujuan, misalnya. Oke, terus kode pos dari tempat kita ngirim, kasih alamat pengirim, misalnya kode pos ini, misalnya ya. Terus kita next. Nah, ini kita kalau harga perangkonya ini, cuman ini kan ceritanya kirim paket ya. Ini kalau paket basic package itu kan kecil, jadi cuma 0,90. Kita pilih dulu next. Oke. Kayak gitu ya, nanti bayarnya kartunya taruh di sini. Nah, sekarang aku mau kasih tahu gimana cara beli perangko. Jadi aku suka nyetok perangko di rumah ya. Jadi aku nggak pakai nimbang, langsung beli perangkonya by stamp. By stamp, aku lagi nggak punya perangko 115. Aku misalnya beli 2 aja. Next, bayar. Aku mau dapet tanda terima. Aku bayar pakai Net Flash Pay. Ini kartu untuk bayar MRT, bayar bis, bayar apa aja, kasir bisa. Oke, next, kartunya ditaruh di sini. Ya, dia lagi proses bayar. Tuh, transaksinya udah sukses. Ambil kartunya. Terus kita tunggu perangkonya dicetak. Oke, udah dicetak. Perangkonya kayak gini. Sebentar. Aduh, jatuh. Perangkonya kayak gini ya. Kelihatan nggak nih? Jadi ini perangkonya print-printan ya. Ini tanda terimanya.
Jadi kalau kita beli perangko di kasir di dalam kantor pos, itu kita dapatnya perangko yang zaman dulu yang bisa dikoleksi itu loh. Tapi kalau ini fungsinya sama perangkonya, cuma ini print-printan, jadi kayak stiker gitu, jadi tinggal kita buka stikernya langsung bisa ditempel. Oh ya, di mesin ini juga bisa untuk bayar tiket pesawat, kartu kredit, tagihan-tagihan lain, mau apalagi ya, bayar tagihan handphone, macam-macam deh gunanya. Dan mesin ini ada di mana-mana, di tempat-tempat umum kayak di mall, di stasiun MRT itu ada. Jadi di tempat-tempat umum biasanya mesin ini mudah ditemui kayak gitu. Karena aku nggak masuk ke dalam, jadi aku mau kasih tahu dalamnya kayak gimana ya. Dalamnya kira-kira kayak gini, bukan kira-kira, memang begini. Jadi aku biasanya masuk ke dalam itu ke kasir kalau aku mau bayar, misalnya aku ngirim paket ke luar negeri, nah kan itu harus dimasukin manual ke sistem sama kasirnya, jadi aku harus ke counter. Cuma kalau kirim surat atau paket-paket lokal, aku biasanya beli di mesin aja perangkonya kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu kantor pos di Singapura. Yang ini kantor pos yang ada di daerah Paya Lebar. Tugasku udah selesai hari ini ngeposin paket. Sekarang aku mau belanja-belanja di mall. Udah ada kantor pos.